Recording in progress.
Oke, waktunya udah habis ya. Silakan dikirim. Monggo dari teman-teman kalau ada yang mau presentasi bebas, mau nomor berapa saja, khususnya juga bisa, silakan. Nah, ini sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak bisa on cam karena webcamnya lagi bermasalah. Ya, silakan teman-teman. Ini untuk jawaban yang masuk masih 21 orang. Apa ada yang belum mengirimkan jawaban? Misi Mbak, saya baru bisa ngirim Mbak. Apakah sudah masuk Mbak? Lagi OTW, Mbak. Sebentar ya. Ini Sukma udah masuk. Baik, terima kasih Mbak. Ya, silakan teman-teman. Mungkin yang kemarin nilainya kurang maksimal ya, bisa maju. Permisi Mas. Ya, silakan. Ini majunya salah satu dari Excel sama MATLAB-nya atau dua-duanya Mas? Salah satu dulu nggak apa-apa. Oh baik, saya izin untuk menjelaskan yang metode Newton-Raphson ya Mas. Oke. Oh iya, mau tanya lagi Mas. Ini perhitungan kelompok atau individu Mas? Individu ya. Ya, baik Mas. Izin share screen ya Mas. Silakan. Ini Ina ya, Ina Sukma. Ya. Ya, silakan. Jadi di tugas khusus ini
Ada soal yaitu Abzul akan mengelilingi kolam renang yang berukuran 17,5 Y dikali 500 meter sebanyak 1,75 Y kali dalam waktu 1 jam. Bila jarak yang ditempuh Abzul adalah 15.000, berapakah nilai Y? Selesaikan permasalahan di atas dengan metode Newton-Raphson dan successive approximation. Nah, di sini saya bentuk persamaannya dulu. Dan ketemu persamaannya yaitu 61,25 Y kuadrat ditambah 1750 Y dikurangi 15.000 sama dengan 0. Dan untuk turunannya 122,5 Y ditambah 1750 sama dengan 0. Kemudian untuk metode Newton-Raphson itu di sini ada Y0, kemudian di sini ada FY0, kemudian ada F aksen Y0, dan ada HN. HN sendiri itu rumusnya FY0 per F aksen Y0. Dan kemudian untuk nilai errornya yaitu absolut dari Y1 dikurangi Y0 per Y0. Kemudian di sini saya pakai nilai awal Y0-nya 10. Dan setelah dilakukan iterasi, ternyata pada iterasi ketiga sudah didapatkan nilai yang konvergen yaitu 6,9034. Dan ketika dibandingkan dengan MATLAB, sebentar. Nah, ketika dihitung dengan MATLAB, dimasukkan nilai Y0-nya sama yaitu 10, dan kemudian nilai toleransinya 0,001, nilai yang didapatkan yaitu sama 6,9034, dengan nilai error 2,8377 kali 10 pangkat min 9. Di sini jumlah iterasinya belum tampil, masih di Excel. Oh, sebentar, Mas. Oke. Apakah sudah terlihat, Mas? Udah. Ya, untuk di MATLAB-nya sendiri menunjukkan hasil yang sama yaitu 6,9034 ketika dimasukkan nilai Y0-nya sama dengan 10 dan nilai toleransi 0,0001, yaitu dapatkan nilai Y 6,9034 pada iterasi keempat. Ini nilai awalnya berapa? 10. 10, Mas. Ya. Toleransinya 0,001. Oke. Iterasinya 4. Iterasi keempat, ya. Oke. Bisa dijelasin mungkin buat codingannya. Oh ya. Jadi untuk metode Newton-Raphson di sini, yang pertama yaitu ada input Y0 sama toleransinya. Di sini kita pakai fungsi input, kemudian setelah fungsi input kita deklarasikan dulu fungsi FY-nya sama fungsi turunan FY-nya. Yaitu F-nya 61,25 dikali Y0 kuadrat ditambah 1750 dikali Y0 dikurangi 15.000 dengan turunannya 122,5 dikali Y0 ditambah 1750. Nah, di sini kita juga harus deklarasikan error sama I-nya. Errornya dikasih nilai 1 dan I-nya dimulai dari 0. Kemudian kita masuk ke sintaks while. Nah, di sini sintaks while-nya itu error lebih dari sama dengan toleransi. Ketika nilai error... Saya potong dulu, nggak apa-apa? Oh iya, Mas. Mau jelasin yang bagian penting ya. DF ini bisa dijelaskan lagi. Oh ya, jadi DF ini di sini kan metode Newton-Raphson itu butuh turunan fungsi FY-nya. Dan di sini turunan fungsinya itu saya kasih nama DF. Oke. Itu sama dengan 122,5 ini. Oke. Nah, mau menekankan aja, jadi
inti dari Newton-Raphson ini memakai turunan fungsi ya. Jadi kan teman-teman udah buat apa rumus fungsi ini, itu nanti diturunin jadi DF ini. Ini udah betul ya, punya Ines Sukma. Oke, bisa dilanjutin lagi. Ya, kemudian masuk ke syntax while. Di sini syntax while-nya itu perintahnya error lebih besar sama dengan toleransi. Nah, ketika error lebih besar sama dengan toleransi, itu maka perintah yang di sini itu akan dijalankan terus. Nah, di sini maka terjadi proses iterasinya tadi. Nah, ketika errornya itu sudah tidak lebih sama dengan toleransi, maka proses ini akan berhenti dan masuk ke bagian paling akhir, yaitu setelah N, itu ada display nilai Y dan display nilai error sama juga. Oke, makasih ya Ines Sukma. Oke teman-teman, jadi ini udah betul ya punya Ines Sukma. Atau mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau belum paham, bisa ditanyakan sekarang. Silakan. Oke, jadi inti dari metode Newton-Raphson ya, ya kan? Iya, Mas. Ya. Jadi inti metode ini tuh pertama persamaannya diturunin dulu. Lalu pada fungsi while ini itu nanti pakai rumus ini. Y1 sama dengan Y0 min fungsi perturunan fungsi. Intinya seperti itu buat Newton-Raphson. Oke, makasih Ines Sukma. Kalau teman-teman masih bingung bisa tanya ke Ines Sukma ya. Sama ini switch cache ya, ngingetin lagi. Saran saya itu pakai switch cache bisa nambah nilai teman-teman. Ya, ini udah baik, udah bagus. Ya, makasih. Baik, terima kasih Mas, izin stop share. Sama-sama. Silakan yang raise hand Tiara Novia ya. Iya Mas, khusus Monggo, yang silakan. successive approximation berarti ya Mas? Iya, Oke. silakan. Ini Excel-nya dulu untuk soal yang sama dengan menggunakan metode successive approximation itu dengan merubah fungsinya itu menjadi bentuk fungsi lain. Di sini saya merubahnya menjadi 15.000 dibagi 61,25 YN ditambah 1750 dan mengambil nilai estimasi awal yaitu Y0 sama dengan 6. Kemudian memasukkan di MATLAB dengan codingan seperti berikut, yaitu memasukkan nilai awal Y0, kemudian memasukkan toleransi, kemudian jika nilai error lebih dari toleransi, maka tahap berlanjut pada tahap ini, yaitu nilai Y1 sama dengan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ini. Kemudian nilai error sendiri yaitu absolut nilai mutlak dari Y1 min Y0 dibagi Y0. Dan jika nilai error masih lebih besar daripada toleransi, maka Y0 sama dengan Y1. Dan jika dan ketika nilai error kurang dari toleransi, maka iterasi berhenti dan nilai Y yang terakhir merupakan hasil akhir dari metode successive approximation. Dan di sini dihasilkan yaitu dengan toleransi 0,001 didapatkan iterasi hingga ke 6 dan nilainya 6,9034 dengan error 4,457 kali 10 pangkat min 5. Dan di sini saya menggunakan metode Excel juga dan didapat nilai yang sama meskipun di MATLAB sepertinya menggunakan pembulatan, jadi di sini lebih dijabarkan ke desimalnya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, makasih ya. Jadi mungkin bisa dilihatin dulu buat persamaan utamanya yang belum diubah.
Oh, yang masih bentuk Ya, yang masih bentuk umum. persamaan utamanya ini, Mas. Nah, ini. 61,25 Y kuadrat tambah 1750 Y. 1750 Y dikurangi 15.000 sama dengan 0. Oke. Terus tadi kamu ubah ini ya. Eh, kamu ubah ya 15.000 ya. Ya, saya hilangin Y kuadrat. Oke. Jadi mungkin bisa ditampilin dulu di matanya. Oke. Jadi kalau inti dari successive approximation itu membuat fungsi baru ya teman-teman. Jadi fungsi baru di sini tuh nggak hanya satu ini aja. Misalkan ya saya contohin x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0 gini. Benar-benar. Tambah 1 sama dengan 0. Yang umumnya kan persamaan kuadrat ya. Nah itu nanti, kalau kayak gini, bayangan teman-teman itu fungsi keduanya gimana? Mungkin ada pendapat? Bisa -1 -2x di akar gitu, Mas. Ya, nah itu salah satu wajah ya. Itu yang, Ya. nah itu kalau misalkan teman-teman nyoba itu dan hasilnya nggak berhasil, teman-teman harus nyoba fungsi keduanya. Kalau fungsi keduanya itu, kita misalkan memakai patokan yang di tengah ini. Jadi, min 1, terus min x kuadrat per 2. Ini. Gx ya. Gx sama dengan ini. Atau bisa juga memakai yang patokan ini tadi, x kuadrat. Jadi min 2x min 1 per 2. Nah, teman-teman bisa, kalau teman-teman memakai yang ini nggak berhasil, teman-teman bisa coba yang gx ini. Soalnya nggak pasti ya. Kadang itu yang sebelah sini bisa, yang sebelah sini bisa, tergantung soalnya. Ya, untuk buat intinya ya, successive approximation membuat fungsi lain gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Belum. Bisa diterima ya? Iya, Mas. Oke, makasih Tiara. Iya, Kalau Mas. teman-teman masih bingung bisa tanya Tiara ya buat successive approximation. Oke, khusus sudah selesai tes awal. Silakan yang mau maju presentasi. Bebas mau nomor berapa aja. Permisi, Mas. Ya, silakan. Saya Nadia mau mencoba nomor 3. Ya, silakan. Untuk kelebihan Ya, kelebihan kekurangannya. Silakan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk metode Newton-Raphson itu kelebihannya cukup simpel dan cepat, kemudian konvergensi juga cepat. Terus kekurangannya hanya bisa digunakan untuk fungsi yang memiliki turunan. Kemudian tidak dapat digunakan ketika nilai pendekatan atau f aksen x-nya mendekati 0, sehingga menyebabkan hasil nilainya tidak terhingga. Terus yang kedua, untuk metode successive approximation, kelebihannya mudah digunakan, untuk kekurangannya diperlukan kemungkinan penurunan gx atau iterasi yang diperlukan lebih banyak. Tadi konvergensi semakin cepat itu ditandai dengan apa ya? Bisa lebih ditekankan? Untuk nilai kesalahan atau nilainya lebih kecil dari toleransi gitu, Mas.
Ya, jadi semakin cepat konvergensi itu ditandai dengan semakin cepat iterasinya, semakin sedikit nilai iterasinya. Jadi semakin ngitungnya itu semakin sedikit. Gitu. Jadi semakin cepat konvergen. Iterasi itu kayak kalau di Excel itu semakin banyak jumlah barisnya itu kan iterasinya semakin banyak kan. Jadi kalau semakin sedikit itu konvergensinya semakin cepat. Patokannya itu sih. Oke, ada pendapat lain dari teman-teman? Kalau misalkan ada yang menambahkan? Oke, saya rasa udah cukup ya buat kelebihan teman-teman. Terima kasih Nadia. Makasih, Mas. Yang nomor 3 udah, silakan. Siapa lagi? Mas, saya mau coba nomor 4 kali, Mas, ya? Ya, silakan, Glenn. Kalau menurut saya sih, nomor 4 itu kan ditanya efektifnya itu lebih, yang lebih efektif kan antara Newton-Raphson atau successive approximation itu kalau menurut saya sih yang efektif Newton-Raphson. Karena kalau dilihat iterasinya kan itu kan lebih sedikit ya dibandingin yang successive approximation. Terus juga konvergennya itu cepat gitu loh. Sementara kan kalau yang successive kan kayaknya nggak pasti gitu loh kalau menurut saya, Mas. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Ya, jadi sekalian nambahin aja ya. Buat yang efektif itu kan bisa dilihat dari cara menyelesaikan bersamanya buat di flowchart ya. Misalkan tadi Newton-Raphson kan harus diturunin dulu ya. Kalau misalkan persamaannya rumit banget, kan tadi masih persamaan kuadrat ya, jadi masih simple. Itu bakal susah nuruninnya. Buat secara teknis menyelesaikan persamaan. Nah, kalau dari hasilnya itu, dari yang disebutkan Glenn tadi, semakin sedikit iterasinya itu semakin baik, semakin bagus. Oke, makasih Glenn. Oke, yang ini Resen, Prasasti silakan. Sama Adinda. Siapa dulu? Saya mau mencoba yang nomor 1. Ya, silakan. Jadi yang nomor 1, untuk tujuan dari praktikum modul 2 ini, yang pertama mempelajari dan membandingkan metode-metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non-linear, yaitu metode Newton-Raphson. Dan yang kedua, mempelajari dan membandingkan metode-metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non-linear, yaitu metode successive approximation. Oke. Saya rasa ini nggak perlu dibahas lagi ya. Buat tujuan, dan jelas. Terima kasih, Prasasti. Selanjutnya, Adinda, silakan. Adinda Suci. Ya, saya mau menjawab yang nomor 2 terkait prinsip dasar dan syarat dari kedua metode. Yang pertama, buat Newton-Raphson, itu prinsip dasarnya pencarian akar suatu fungsi dengan yang pertama, pendekatan satu harga awal, kemudian dari fungsi persamaan nonlinear sudah ditemukan, itu kita turunkan fungsi fx-nya sebagai fungsi garis lingkung. Kemudian untuk syaratnya, agar konvergen di semua titik, itu f aksen x harus mutlak dari f aksen x harus kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kemudian untuk menemukan konvergensinya itu xn plus 1 min xn dibagi xn kurang dari sama dengan toleransi, dan untuk menemukan harga yang dicari itu xn plus 1 sama dengan xn min f xn dibagi 6. Kemudian untuk successive approximation itu pencarian akar suatu fungsi dengan mengubah
fungsi fx dalam bentuk lain yaitu x sama dengan gx untuk mendapatkan harga baru sebagai iteratif trial and error. Kemudian untuk syaratnya yang pertama itu x1 min x0 kurang dari toleransi, kemudian iterasi dihentikan saat mutlak x1 dikurangi x0 dibagi x0-nya kurang dari sama dengan toleransi, dan xn plus 1-nya itu sama dengan gxn, yang di g itu si barunya. Begitu, Mas. Oke, makasih Arinda. Oke, sesuai yang aku jelaskan tadi ya, kalau successive itu intinya mengubah persamaan, mengubah menjadi fungsi lain. Lalu untuk Newton-Raphson itu membuat turunannya dari fungsi utamanya. Oke, tinggal satu soal lagi, nomor 5. Silakan. Hanya ada 4 nomor bukan ya, Mas? Oh iya tuh. Oh iya. Oke. Udah terjawab semua ya. Mungkin kalau dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang sebelum praktikum. Mas izin Kalau masih ada ya silakan. Kalau tadi kan disebutkan metode Newton-Raphson itu lebih efektif karena iterasinya nilainya lebih kecil. Apa mungkin pada suatu kasus tertentu, pada fungsi tertentu, menyebabkan Newton-Raphson itu berkurang keefektifannya dibandingkan metode successive approximation. Mungkin seperti kasus yang kemarin saya alamin yang praktikum kode B itu, saya menemukan iterasi interpolasi linearnya jauh lebih banyak daripada metode bisection. Oh ya. Jadi nggak terpaku secara universal gitu. Jadi tergantung persamaan gitu. Tadi siapa sih yang nanya? Tiara, Mas. Berarti nggak lebih efektif gitu ya, Mas, buat Newton-Raphson sendiri. Oke. Jadi kan pertama kita melihat iterasinya. Aku share screen dulu ya. Oh ya, kamu bisa share screen form A-mu dulu. Yang praktikum sebelumnya, modul 1. Minta tolong bisa. Oh iya, sebentar. Ini Mas, form A saya. Oke. Nah ini kan udah tertera ya. Jadi misalkan ya iterasinya ini masih bingung, teman-teman bisa melihat nilai errornya di sini. Jadi semakin gede kan semakin jelek ya. Ini semakin jelek. Jadi bisa diperhatikan kalau misalkan pada suatu kasus itu, nah ini bisa buat membandingin juga. Kalau misalkan di sini misalkan 5 ya, 5 di sini 10. Nah kalau di sini 10 pangkat min 2, di sini 10 pangkat min 7. Nah ini teman-teman bisa ngambil kesimpulan nggak mana yang lebih efektif, yang ini atau yang ini? Ini tulisannya kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Ya. Coba bisa milih mana yang lebih efektif. Ini 10 pangkat min 7 ya. Ini 10 pangkat min 2. Ini iterasinya 5. Ini 10. Pangkat minus 7, Mas.
Ya, alasannya bisa disebutkan, Mas Haris. Alasannya mungkin bukan dari jumlah iterasinya tapi lebih teliti. Oke. Jadi kesimpulannya jarak iterasi ini tuh nggak sebanding dengan besarnya errornya ini. Jadi teman-teman itu patokannya jangan iterasi aja, tapi yang ini juga diperhatikan. Kalau toleransi ini cuma buat variasi aja gitu. Terus sih. Kalau udah menjawab. Masih bingung aja sih Mas. Ya, keefektifannya itu kayak misalnya Newton-Raphson itu efektif itu apakah selalu absolut efektif atau ada di suatu kasus dia tuh nggak efektif gitu atau harus efektif. Kamu nemuin kasus yang nggak universal itu buat ini ya keefektifan, nemu persamaan gitu. Kalau Newton-Raphson sih Mas, tapi cuma yang praktikum kemarin aja, siapa tahu nanti di next praktikum dapat itu lagi. Oh ya, kalau dari pengalamanku ya kemarin itu stabil-stabil aja sih, jadi nggak tahu ini absolut apa enggak. Nah, nanti saya cari lagi juga. Kalau dari pengalaman saya kemarin itu pasti itu yang lebih efektif. Misalkan Newton-Raphson itu lebih efektif daripada tadi apa namanya SA ya. Itu. Kalau misalkan ada yang nemu kayak gitu ya ditulis seadanya aja kan. Ini gunanya tabel ini kan menyajikan data ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan alasannya gitu di sini. Oh ya, mau nambahin ya. Kemarin itu banyak teman-teman yang belum menjelaskan di form A ini ya. Ini form A ya. Iya. Itu kedepannya mungkin bisa dijelaskan ya. Jangan cuma isi data aja. Oke. Apakah sudah menjawab tadi pertanyaannya? Iya, Mas. Sudah, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Permisi Mas, mau tanya. Silakan. Itu tadi dari punyanya Tiara tadi kan nilai harga awalnya beda. Semisal kayak gitu, kan tujuannya modul 1 kayak membandingkan. Kalau harga awalnya beda nggak apa-apa, Mas? Selama harga awal tiap praktikan ya? Enggak, harga awal setiap metode. Oh, enggak sama dong. Kalau teman-teman sama kan, ya mungkin ada whiteboard nggak ya? Nah, ini udah kelihatan ya? Udah. Nah, jadi setiap metode itu nilai awalnya nggak sama ya. Misalkan SA, terus Newton-Raphson. Bisa minta tolong bacain syarat fungsinya gimana? Syarat well-nya aja deh. Yang SA sama Newton-Raphson. Gimana Mas syarat flowchart-nya? Iya, syarat flowchart-nya. Misalkan F1 kali F2 lebih dari 0 gitu. Yang SA dulu. SA. Sebentar Mas. Untuk SA itu mutlak X1 min X0 per X0 lebih besar dari toleransi. Apa ini berapa? Mutlak X1 min X0 per X0. Kalau yang Newton-Raphson? Mutlak X1 min X0 per X0
Oh, ini ya. Iya. Oke. Bentar ya, aku cek dulu ya. Oke. Kalau misalkan bentuknya kayak gini sih kayaknya mungkin saja ya. Tapi kalau yang kemarin itu kan ada yang F1 kali F2 itu lebih dari 0. Misalkan kayak gini. Terus yang satunya itu F1 kali F2 kurang dari lebih dari sama dengan 0. Nah, kayak gini kan nggak semuanya universal ya. Misalkan teman-teman ngambil nilai awalnya F1-nya itu F1 sama dengan 0. Ya. Lalu F2-nya katakanlah 5 misalkan. Ya kalau ini dimasukin ke sini, kira-kira memenuhi syarat nggak? Kalau yang bawah kan memenuhi syarat ya, itu sama dengan 0. Kan 0 dikali, F1-nya 0 dikali 5, itu kan sama dengan 0. Nah kalau yang di atas kan nggak mungkin 0 itu lebih dari 0. Jadi tidak semua metode itu nilai awalnya sama, universal. Jadi ya kalau mungkin kalau yang ini bisa sama, teman-teman bisa coba langsung ya. Tapi kalau yang misalkan kasus kayak gini itu nggak bisa ya. Jadi nilai awal itu tiap metode itu nggak mutlak, kecuali udah di seluruh definisiin nilai awalnya, udah diketahui nilai awalnya. Kalau misalkan di soal nggak dikasih tahu nilai awalnya, teman-teman bisa bebas lah nilai awalnya. Terus, apakah udah menjawab? Sudah, Mas. Oke. Makasih, Mas. Sama-sama. Makasih. Silakan yang lain. Kalau masih ada yang bingung. Oh, Mas, izin nanya, Mas. Iya, silakan. Berarti untuk membandingkan metode mana yang paling efektif tuh sebenarnya yang namanya harga awal itu tuh nggak harus sama ya. Soalnya saya kira awalnya, oh nih dibandingin nih, berarti ya harga awalnya harus sama. Saya ngiranya gitu sih, Mas. Oh, iya. Ya, kembali ke tadi sih. Kan kalau misalkan nilai awalnya kan beda-beda ya, kan ada yang nilai awalnya itu 2, ada yang 1. Ada suatu metode itu ada yang kayak gitu. Jadi ada yang nilai awalnya 2, ada yang 1. Nah, itu kan nggak mungkin bisa disamain juga kan. Jadi kan syarat-syarat metodenya itu kan beda-beda. Kecuali kalau emang bisa sama, ya disamain nggak apa-apa. Lebih baik. Tapi kalau kasusnya nggak bisa ya, beda nggak apa-apa. Oh, berarti intinya biarpun nilai harga awalnya itu sama, tetap bisa dibandingin ya, Mas? Iya. Misalkan gini deh. Coba Abza apa ya? Running dissection misalkan. Itu nilai awalnya diubah berapapun itu kan integrasinya nggak berubah drastis ya, di MATLAB. Iya Nggak tahu sih, ya Mas, kalau bener. di Excel kayaknya emang ngaruh sih kalau di Excel, tapi di MATLAB dicoba aja. Apakah nilainya berubah drastis apa enggak gitu. Bisa dicoba ya. Kemarin udah nyoba sih, nggak berubah. Ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh ya. Sebenarnya berpengaruh tapi mungkin cuma desimal kecil banget ya pokoknya. Tuh.
Udah menjawab? Udah, Mas. Oke, yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada bisa. Adinda Saya silakan. izin mau tanya, Mas. Iya, silakan. Ini melanjuti tadi yang, mohon maaf saya off cam, karena dari tadi putus-putus juga. Mau melanjutin pertanyaan Tiara tadi sih, Mas. Kalau misal ya, nanti November kita kedapatan suatu persamaan yang nggak sesuai sama teori gitu. Kayak contohnya Tiara tadi untuk modul yang pertama gitu. Itu penilaiannya gimana ya, Mas? Maksud saya, kalau misal kita jelasin alasannya itu di kesimpulan itu apakah ya nilai kita balik atau gimana gitu. Soalnya kalau misal saya lihat dari yang punya Tiara kemarin, kan kalau dipikir-pikir kesamaan di kitanya kan ya. Karena di persamaannya aja, maksudnya dia nggak bisa dikontrol juga gitu loh. Nah, terus kalau kasus kayak gitu gimana ya, Mas, penilaiannya? Sorry, tadi Kira-kira nangkep putus-putus saya nggak ya? Maaf, tadi putus-putus ya. Putus-putus ya, Mas? Iya, gimana? Oke. Saya mau tanya kalau misal yang kasusnya kayak Tiara tadi, Mas ya. Kan itu kan persamaannya dia kan nggak sesuai sama teori yang ada. Kalau misal praktikum kan memang kejadian seperti itu kan mungkin saja terjadi. Kalau misal kita menjelaskan permasalahan itu, misal ada variabel error dan di kesimpulan apakah nilai kita tuh balik sesuai awal. Misal kan kalau kayak gitu kan istilahnya kalau misal salah nggak sesuai teori, kelihatannya aja langsung kayak berkurang gitu loh, Mas, nilainya berkurang agak jauh dari aslinya gitu. Nah, kalau misal dapet kasus kayak gitu, kira-kira penilaiannya kayak gimana ya, Mas? Gitu. Apakah kalau misal kita menjelaskan kesimpulan variabel error itu udah bisa nutupi nilai kita gitu istilahnya? Karena kan letak permasalahannya bukan di kitanya gitu loh. Codingannya juga nggak salah gitu. Ya. Buat ini ya, metode penilaian asisten ya. Mohon maaf, Mas, putus-putus. Iya, sepertinya gitu. Persamaan salah ya. Terus ini coba saya rangkum ya. Persamaan salah, tapi ada alasan yang menyebutkan bahwa itu kenapa itu salah gitu. Pokoknya enggak, sebenarnya tuh lebih ke persamaannya tuh udah benar gitu, Mas. Tapi hasil praktikumnya itu nggak sesuai sama teori yang ada gitu. Kan kalau kejadian kayak gitu di beberapa namanya praktikum juga pasti ada kan, Mas, variabel error mungkin itu dari persamaannya atau gimana. Tapi kan asal codingan kita udah benar, berarti kan udah benar juga sih, Mas, gitu. Nangkep nggak ya, Mas, kira-kira? Ya, kalau misalkan ada kasus kayak gitu, dilihat dari apakah alasan itu memenuhi memenuhi bukti bahwa itu memang benar-benar salah gitu, atau mungkin ada missing syarat lagi ya buat ini. Kan banyak tuh penyebab nggak bisa jalan, bisa nilai awal, bisa syaratnya salah dan lain-lain ya. Ya ini kan praktikumnya kan numerik ya, bukan analitik. Jadi seharusnya sih absolut betul ya, harusnya. Kan nggak percobaan di lab langsung dengan bahan kimia gitu kan, nggak ya. Ini kan metodenya numerik, jadi nilainya pasti. Nah, kalau misalkan ada kesalahan bisa dicek lagi, ditinjau kembali. Mungkin bisa kesalahan teknis juga ya. Kemarin siapa Devida ya, itu
MATLAB-nya nggak bisa jalan karena laptopnya bermasalah. Ya mungkin bisa dari situ juga. Kalau misalkan ada anomali, itu saya rasa kayaknya nggak pernah nemuin kasus anomali kalau di MATLAB. Terus ada sanggahan? Oke, Mas. Oke. Berarti intinya kayak gitu itu bisa kejawab dari kesimpulan gitu aja ya, Mas ya? Iya. Asal dijelaskan di kesimpulan setiap form A-nya nanti ya? Asal dijelaskan dan bisa diterima buat pembenarannya. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mas izin nanggap lagi, Mas, maaf. Ya, terkait ketika kalian membahas yang tadi, yang praktikum kemarin, apa saya boleh minta koreksi ya, Mas? Mungkin dari metode interpolasi saya, kenapa kan kemarin saya melakukan ribuan dan dari koreksi ASLab itu menyatakan salah gitu. Apa boleh dituliskan codingan mana gitu? Salah, soalnya saya bingung gitu tak salahnya gimana. Iya ini ya. Setelah modul 2 saya share buat kunci jawaban praktikumnya buat modul 1 dan modul 2. Setelah modul 2 selesai, nanti saya kirim ke komputernya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada bisa dicukupkan ya. Semoga praktikum besok Jumat bisa mengerjakan semua, jaga kesehatan. Kalau misalkan nggak enak badan bisa chat asisten ya. Mungkin yang offline nggak enak badan, panas, nggak bisa masuk, bisa chat asisten. Ya semoga semua diberi kesehatan selalu. Sekian dari asisten. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Apip. Terima kasih Mas, Mbak. Recording stopped.